Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afindatia Fredika dengan NIM 7211419172 dari Rombel Akuntansi A 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi Sistem Informasi Manajemen bab 1 yang berjudul Pengantar Sistem Informasi. Sejarah sistem informasi. Tinjauan mengenai sejarah sistem informasi mencakup peninjauan kembali pada bagaimana peranti keras telah mengalami evolusi dan bagaimana penerapannya dari waktu ke waktu. Aplikasi komputer juga telah mengalami evolusi dari yang sebelumnya digunakan untuk mengolah transaksi akuntansi secara sederhana menjadi sistem yang dirancang untuk mendukung manajer dan para pemecah masalah lainnya. Evolusi peranti keras komputer. Komputer-komputer terdahulu yang disebut mainframe memfokuskan pada satu tugas tunggal yang diminta oleh seorang pengguna. Pada akhir tahun 1950-an, IBM telah memiliki lini produk penuh, dan di pertengahan tahun 1960-an, perusahaan ini merevolusikan industri komputer dengan memperkenalkan lini komputer IBM System 360. Komputer ini adalah komputer pertama yang secara sekaligus melakukan berbagai tugas yang diminta oleh beberapa orang pengguna. Komputer berukuran lebih kecil. Sistem skala kecil yang pertama disebut komputer mini, yang dengan cepat diikuti oleh komputer yang lebih kecil lagi yang disebut komputer mikro. Bila komputer mini ditujukan untuk organisasi-organisasi kecil, sedangkan komputer mikro dilihat sebagai sebuah komputer yang dapat dimiliki dan dioperasikan oleh seorang individu. Hukum Moore. Pada awalnya, hukum ini menyatakan bahwa kerapatan penyimpanan sirkuit terintegrasi dari sebuah chip silikon akan meningkat 2 kali lipat setiap tahunnya. Pada tahun 1970-an, tingkat pelipat gandaan telah meningkat menjadi 18 bulan, suatu tingkat yang terus berlangsung hingga hari ini. Pengantar arsitektur komputer. Inti dari sebuah komputer adalah prosesornya. Prosesor yang dikendalikan oleh sebuah sistem operasi seperti Windows XP mengelola alat input dan output, alat penyimpanan data, dan operasi atas data. Unit pemroses sentral mengendalikan seluruh komponen lain. Memori akses acak bertindak sebagai tempat kerja sementara bagi CPU. CD-ROM, USB flash drive, dan hard disk adalah alat penyimpanan data secara permanen. Pengantar arsitektur komunikasi. Modem adalah sebuah alat peranti keras yang memodulasi sinyal digital dari sebuah komputer ke dalam sinyal analog dan sebaliknya. Komunikasi antar komputer yang tidak mempergunakan sistem telepon publik biasanya akan jauh lebih cepat. Kini, komputer dapat berkomunikasi melalui jaringan nirkabel. Seiring dengan munculnya jenis-jenis komunikasi baru, kini tersedia beberapa jenis model digital. Evolusi di bidang aplikasi komputer. Sistem fisik perusahaan terdiri atas sumber-sumber daya berwujud, sedangkan sistem virtual terdiri atas sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Sistem fisik sebuah perusahaan adalah suatu sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya melalui aliran sumber daya fisik, sedangkan sistem tertutup adalah sistem yang tidak berkomunikasi dengan lingkungannya. Sistem pemrosesan transaksi. Sebuah model dari sistem pemrosesan transaksi, input, transformasi, dan output dari sistem fisik perusahaan berada di bagian bawah. Data dikumpulkan dari semua sistem fisik dan lingkungan lalu dimasukkan ke dalam basis data. Peranti lunak pemrosesan data mengubah data menjadi informasi bagi manajemen perusahaan dan bagi individu-individu dan organisasi-organisasi di dalam lingkungan perusahaan. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen akan menghasilkan informasi melalui penggunaan dua jenis peranti lunak. Pertama, peranti lunak membuat laporan yang menghasilkan laporan berkala maupun laporan khusus. Kedua, model matematis menghasilkan informasi sebagai hasil dari suatu simulasi atas operasi perusahaan.
Sistem kantor virtual, kemampuan aplikasi otomatisasi kantor untuk dapat dilakukan di mana saja telah melahirkan konsep kantor virtual, yaitu melakukan aktivitas kantor tanpa tergantung pada satu lokasi fisik tertentu. Sistem pendukung pengambilan keputusan, suatu sistem yang membantu seorang manajer atau sekelompok kecil manajer memecahkan satu masalah. Satu contoh adalah DSS yang dirancang untuk membantu seorang manajer penjualan menentukan tingkat komisi terbaik bagi para tenaga penjualannya. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Suatu sistem perencanaan sumber daya perusahaan adalah sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Pengguna sistem informasi. Pengguna pertama output komputer adalah para karyawan administrasi di bidang akuntansi. Beberapa informasi seperti yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari aplikasi akuntansi juga tersedia bagi para manajer. Namun, manajer bukanlah satu-satunya pemilik sistem informasi manajemen. Non-manajer dan staf profesional juga menggunakan hasil outputnya. Manajer sebagai pengguna sistem informasi. Sistem informasi bermutu tinggi tidak dapat dikembangkan kecuali profesional sistem informasi dan manajer memahami kerangka manajerial yang menjadi dasar dari organisasi-organisasi modern. Di mana manajer ditemukan, manajer terdapat di berbagai tingkatan manajerial dan di dalam berbagai area bisnis perusahaan. Tingkat-tingkat manajemen. Menurut Robert and Anthony ada 3. Pertama, tingkat perencanaan strategis. Kedua, tingkat kendali manajemen. Ketiga, tingkat kendali operasional. Area bisnis. 3 area bisnis tradisional adalah pemasaran, produksi, dan keuangan. Belakangan ini, 2 area tambahan telah dianggap memiliki arti penting, yaitu sumber daya manusia dan layanan informasi. Apa yang dilakukan oleh manajer? Meskipun terdapat perbedaan yang nyata di antara tingkat-tingkat manajemen dan di antara area bisnis, semua manajer melakukan fungsi dan memainkan peranan yang sama. Fungsi-fungsi manajemen. Henry Fayol melihat bahwa manajer menjalankan 5 fungsi manajemen utama, yaitu merencanakan, berorganisasi, mengisi, mengarahkan, dan mengendalikan. Peranan manajerial. Peranan manajerial menurut Mansberg yaitu peranan interpersonal, peranan informasional, dan peranan keputusan. Peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Pemecahan masalah merupakan salah satu aktivitas utama yang seringkali menentukan berhasil atau tidaknya karir manajemen. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Hasil dari aktivitas pemecahan masalah adalah solusi. Selama proses pemecahan masalah, manajer akan terlibat dalam pengambilan keputusan, yaitu tindakan memilih dari berbagai alternatif tindakan. Tahapan-tahapan pemecahan masalah. Menurut Simon, pemecah masalah akan terlibat dalam aktivitas intelijen, aktivitas perancangan, aktivitas pemilihan, dan aktivitas peninjauan. Masa depan teknologi informasi. Di masa depan, komputasi akan rendah biaya, berukuran kecil, bergerak dan terhubung. Untuk mengambil keuntungan dari segala kemungkinan ini, manajer harus belajar untuk menerapkan sistem informasi ke dalam pengambilan keputusan. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.